Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahriza. Saudara, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan juga masih akan memberikan informasi kepada Anda. Mas nih, walaupun kita masih menunggu pihak yang bisa menyebutkan berapa jumlah pasti korban dari kebakaran di sana, yang pasti adalah pendinginan juga telah dilakukan di sana. 20 unit mobil pemadam kebakaran juga telah dikerahkan walaupun ada kendala lokasi kebakaran berada di gang sempit. Hingga sejauh ini penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Adakah informasi terkait berapa rumah yang terbakar dan apa saja yang memang terbakar di rumah tersebut? Mas nih. Iya Reza, kalau kami memang sampai saat ini masih menunggu begitu ya untuk dari informasi pastinya, tapi tadi yang beredar begitu disebutkan bahwa yang terbakar itu adalah kos-kosan begitu, ada beberapa kos-kosan yang terbakar dan jumlah korbannya itu ada 4 orang. Ini tadi kami juga sempat mewawancarai dari saksi mata begitu ya, disebutkan kalau 4 orang ini adalah anak-anak begitu. Dan kalau dari bagaimana dengan asal apinya, ini seperti api berasal dari bawah dan ini merambat ke bagian atas. Di bagian atas itu adalah rumah semi permanen dan itu yang terbakar, Reza. Dan kita akan mencoba, Reza, untuk mencari saksi kejadian ini. Kita sudah bersama dengan saya dengan Bapak siapa, Pak? Saya Henry. Pak, boleh dijelaskan Bapak untuk dari kronologi kejadiannya tadi Bapak melihatnya seperti apa? Untuk kronologi saya kurang terlalu jelas banget ya. Intinya saya keluar rumah di saat itu asap udah ke atas, ya kan? Terus saya coba mau masuk ke dalam, tapi saya melihat ibu-ibunya, orang tuanya loncat dari lantai 2, gitu. Dia loncat. Begitu. Makanya saya bilang sebenarnya itu masih baru asap aja, belum terlalu besar api, belum terlalu merembet, cuman dari titiknya dari kamar. Begitu aja yang saya lihat seperti itu, yang saya hadapin seperti itu. Kalau untuk bangunannya seperti apa, Pak, bisa dijelaskan? Kalau bangunannya nggak layak ya, itu dari triplek semua. Semi permanen begitu. Ya triplek gimana sih? Nah, kalau dibilang semi permanen ya begitulah, triplek dan papan di atas. Penyebabnya sudah diketahui, Pak? Kalau untuk penyebabnya saya kurang tahu. Teman saya nemuin intinya di bawah. Di bawah maksudnya? Di kamar bawah. Api yang saya lihat awalnya. Tetapi udah asap udah terlalu banyak. Begitu. Nah, untuk korban tadi katanya ada 4 ya, Pak, ya? 4. Balita semua sih. Anak 1 bayi, 3 masih SD-an lah. Berarti itu di satu rumah, Pak? Di satu rumah. Dan pihak pemadam nemuin di satu titik. Daripada numpuk di situ semua. Begitu. Kalau untuk korban ini dibawa kemana, Pak? Dibawa ke Cipto. RSCM. Berarti waktu kejadian itu tidak bisa diselamatkan apa bagaimana? Ya mungkin orang tuanya aja loncat dari itu, jadi nggak keburu gitu loh. Karena udah panik. Kita pun juga kalau buat nerobos itu api udah besar, udah telat gitu loh. Berarti kan tadi saya melihat ya, Pak, ya, dari sini bisa aksesnya, terus dari belakang sana juga bisa akses ya, Pak. Tadi Bapak melihatnya itu dari asapnya itu yang bagian sana atau yang bagian sini, Pak? Maksudnya? Kan Dari gang kecil saya. dari gang kecil. Dari gang kecil, ada pintu belakang. Itu saya mau coba masuk situ, api memang di situ titiknya. Iya. Begitu. Kalau untuk orang tua yang Bapak bilang tadi melompat saat ada asap itu, berarti di bagian sana ya, Pak, ya? Bagian sana, ada di samping mereka orang pada loncat dari jendela ke bawah, begitu. Berarti ada yang masih dicari nggak, Pak, kira-kira di dalam? Nggak ada sih, udah pada di bawah semua, yang korban ke Cipto semua. Iya. Untuk orang tuanya bagaimana? Untuk orang tuanya ngikut. Iya, yang korban ke rumah sakit ngikut. Iya. Oke. Iya. Itu Reza dan juga saudara tadi dijelaskan bahwa ada 4 korban, begitu dijelaskan bahwa itu adalah anak-anak. Tadi juga disebutkan bahwa dari saksi mata melihat pertama kali itu masih ada asap berasal dari rumah begitu ya, tapi tadi disebutkan bahwa orang tuanya keluar dan ternyata ada anak-anaknya yang tinggal di dalam rumah itu. Tadi untuk akses untuk menyelamatkan memang
disebutkan ini ada kendala begitu ya. Kalau kita melihat, kami gambarkan kembali Reza dan juga saudara, untuk dari gang sebelah sana memang lumayan sempit. Ini kalau kita menyusuri dari selang pemadam kebakaran ini lumayan ada sekitar 200 meter ke tempat atau lokasi dari mobil pemadam ini berada. Ini tentunya untuk pemadam ini tidak bisa langsung mengakses ke dalam, jadi harus mengulurkan selang pemadam lebih dulu begitu. Nah, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Gania Febrian. Inilah lokasi yang disebutkan oleh saksi mata tadi. Dia melihat dari gang ini pertama kali ada asapnya begitu dan mulai muncul api dan itu sekitar pukul 6 pagi. Kalau kami terima juga informasinya tadi bagaimana data dari pemadam kebakaran Reza dan juga saudara. Kalau kita melihat ya Reza dan juga saudara ini untuk proses identifikasi juga untuk evakuasi masih dilakukan dan juga pihak-pihak terkait itu ada dari BPBD pemadam kebakaran ini masih melakukan penyisiran di TKP begitu. Tadi disebutkan bahwa memang satu bangunan begitu yang terbakar Reza, dan untuk korban ini ditemukan di satu bangunan yang sama begitu tidak terpisah, dan untuk dari saat ini kondisinya sudah tidak ada api lagi, pendinginan masih dilakukan Reza, dan tadi disebutkan juga korban ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto untuk diidentifikasi begitu, dan untuk penyebab pasti kebakaran kami juga masih menunggu karena kami melihat dari petugas pemadam kebakaran dari BPBD dan juga suku dinas terkait ini masih melakukan pengecekan di TKP. Dan hingga saat ini kami masih menunggu juga bagaimana nanti keterangan resminya atau keterangan lengkapnya dari petugas pemadam kebakaran Reza. Petugas hingga saat ini juga masih berusaha untuk mengidentifikasi para korban di sana. Gang sempit menjadi kendala petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman, walaupun demikian saat ini juga sudah dilakukan pendinginan di sana. Mas, ini bisa Anda gambarkan seperti apa di sana kondisi gang yang sempit sehingga petugas cukup kesulitan untuk melakukan upaya pemadaman. Ditambah banyak warga juga yang ikut melihat TKP kebakaran. Reza. Iya Reza, memang kalau kami gambarkan untuk dari gang ini memang lumayan sempit begitu ya Reza. Tadi juga sudah saya jelaskan kalau lokasinya ini berada di dalam gang sempit di padat pemukiman begitu. Nah, untuk dari mobil pemadam kebakaran ini sendiri tidak bisa langsung mengakses tepat di depan lokasi kebakaran karena ini berada di dalam gang begitu Reza, dan memang harus dari pemadam kebakaran nih mengulur dari selangnya untuk sampai bisa ke depan lokasi. Kalau kami gambarkan memang Reza, kalau digambarkan oleh juru kamera Kompas TV di sebelah sini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Reza, Gania Febrian akan menunjukkan. Nah, inilah gang nanti kalau kita menyusuri gang ini akan keluar atau sampai di jalan yang lumayan besar atau tidak bisa juga disebutkan sebagai jalan raya begitu Reza ya. Tapi kalau kita menyusuri ini akan sampai nanti tepatnya di lokasi mobil-mobil pemadam kebakaran ini berjejer. Tadi disebutkan memang ada 20 mobil pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini memang pendinginan masih dilakukan dan juga bagaimana nantinya apakah akan ada olah TKP yang akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Reza. Baik, terima kasih Ramah Pilihan melaporkan langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Proses penyelidikan penyebab kebakaran juga masih terus didalami dan saat ini korban meninggal dunia telah dibawa ke RSCM Jakarta dan proses pendinginan juga masih terus dilakukan di kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ramah Pilihan melaporkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Dan saudara, breaking news soal kebakaran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan kami akhiri. Informasi terbaru dapat Anda akses di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Muhammad Syahreza. Terima kasih, sampai jumpa.